persiapan pengambilan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Baik, lanjut. Pemetaan rawan banjir yang mendapat dari jajaran Polsek. Sementara ada juga yang beberapa sudah surut di jajaran Hukum Kota Pekanbaru. Untuk Kecamatan Rumbai Barat ada 12 titik, Kecamatan Payung Sekaki ada 6 titik, Kecamatan Senam Pelan ada 5 titik, kemudian Kecamatan Widya ada 4 titik, Kecamatan Rumbai Timur ada 1 titik, kemudian Kecamatan Puah Madani ada 1 titik, Kecamatan Sail ada 1 titik, dan Kecamatan Tenayan ada 7 titik, serta Kecamatan Bukit Raya ada 7 titik. Untuk Bukit Raya saat ini sudah surut, alhamdulillah. Kemudian untuk yang berada di pengungsian, yang kecamatan ada ke pengungsian beberapa lanjut. Data pengungsi banjir ada di Rumbai Barat dengan ketinggian air 40-100 cm, jumlah terdampak 942 kakak. Ini sementara ada di tenda-tenda. Kemudian Kecamatan Senapelan ada 149 kakak. Kemudian Kecamatan Payung Sekaki ada 213 kakak. Raya ada 402 kakak, namun yang menempati Rusunawa Josari ada 5 peserta PEKO dalam penanganan banjir. Kunjungan Pak Kapolresta kemarin di wilayah Rumbai Kota, di wilayah Rumbai Barat, di Kecamatan Rumbai untuk mengunjungi dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir, dan juga dari rekan-rekan Kapolsek juga memberikan bantuan serta takjil kepada masyarakat terdampak banjir. Lanjut. Ini dari Satlantas memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Lanjut. Kemudian dari Polsek 50 membuat dapur umum di Tanjung Ru dan sudah berlangsung sampai saat ini untuk masyarakat pengungsian di Tanjung Ru di Kecamatan 50. Lanjut. Nah, ini kemarin dari Polsek Rumbai dan Payung Sekaki, mohon izin Jenderal, memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dilaporkan juga untuk tenda-tenda juga diberikan bantuan dari jajaran Polda Riau, dari Samapta, dan juga dari Satrimob Polda Riau yang berada di Senapelan, kemudian di Rumbai Pesisir. Itu ada sejumlah sampai saat ini ada 8 tenda yang sudah dikirim dari jajaran Polda Riau yang kemarin kami minta kepada Samapta dan juga Satrimob Polda Riau. Mungkin nanti ada beberapa juga kalau ada tambahan tenda kami akan meminta kembali karena ada permintaan dari Polsek. Itu ada di Senapelan, Tenayan Raya, dan juga di 50 juga ada permintaan terkait dengan tenda. Kami akan koordinasi jika masih ada stok di Jogja atau di Samapta, kami nanti akan bersurat. Kemudian dari Tenayan ada permintaan terkait dengan perahu karet untuk transportasi di daerah banjir tersebut. Mungkin lanjut. Ini himbauan Jenderal Modin terkait dengan lokasi yang mengarah ke Rumbai atau Leton 4, Siap 4, karena tidak bisa dilewati. Dari jajaran Satlantas memberikan himbauan dan juga membuat posko siaga banjir di sekitar simpang atau U-turn depan Seven Doors agar masyarakat tidak bisa melintas. Dan juga kecamatan akan memberikan dan serta Kapolsek serta Koramil akan buat posko lapangan di kecamatan masing-masing yang terdampak banjir, dan juga dari Polresta membuat posko banjir yang ada di bawah untuk pendataan, kelengkapan, dan persiapan terkait dengan antisipasi penanganan banjir di wilayah Kota Pekanbaru. Lanjut. Mungkin itu aja bisa kami paparkan. Lanjutkan mohon arahan bimbingan petunjuk dari Jenderal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saya.
Pak Kabakov, apa yang dibutuhin yang kurang? Izin Jenderal, untuk sementara permintaan dari masing-masing polsek ada beberapa tenda, ada kurang lebih memerlukan 4 tenda beton untuk pengungsi dan juga perahu karet yang ada di Tenayan untuk transportasi dan juga beberapa sembako, namun beberapa sembako akan dikomunikasikan dengan jajaran Forkopimcam dan Forkopimda. Jadi siap sementara itu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Wakapolda, Bapak Brigjen Pol Josi, dan juga sekaligus kami hormati Pak Wakapolda, kami hormati Pak Karoop, Pak Adil Samanta, Pak Dansel Timur, Pak Kapolres serta jajaran, ada juga beserta tim Basarnas, Pak Janur, ada juga dari BMKG, ada juga. Jadi Jenderal, kami membawa rombongan, ada Pak Sekda, ada Kadis BPBD, ada Kadis Kesehatan, ada juga Kadis Sosial, dan juga ada 3 camat yang memang kondisinya cukup berat. Terima kasih Jenderal, mungkin kami langsung saja menyampaikan beberapa hal yang memang perlu kita saling berkolaborasi untuk membantu masyarakat. Pertama tadi mungkin agak ada koreksi dari Pak, bukan di Rumbai Barat, tapi Kecamatan Rumbai saja. Mohon izin. Selanjutnya Jenderal, yang sudah kami siapkan dari pemerintah kota untuk memastikan bagaimana semua masyarakat ini mendapatkan tempat pengungsian. Minimal mereka dapat tenda. Kalaupun ada ruko, kami akan carikan solusi untuk ruko. Ada juga kita meminjam untuk kantor Koramil, karena ada beberapa yayasan anak yatim. Di sana ada yang tenggelam, sehingga satu pondok atau yayasan itu kita pindahkan ke Koramil. Setelah itu kami pastikan mereka juga untuk makanan, baik itu dari mereka berbuka, sahur, itu kita pastikan. Kami sampaikan dulu bahwa dari pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan membuka dapur umum, yaitu dengan sejumlah kemarin 1.600 makanan, tapi baru cuma sekali saja baru untuk sore saja. Kalau dari pemerintah kota setiap pengantarannya sampai di angka 5.000 sampai 7.000 sekali antar, itu berbuka dan sahur. Sudah itu kami juga memastikan dari tim kesehatan itu berupa teman-teman Puskesmas, dari 21 Puskesmas kita buat banyak berpindah operasi di sana, tapi tidak meninggalkan esensi mereka melayani masyarakat. Di sana setiap pagi mereka mengecek untuk kesehatan, siang dan bahkan hari ini sudah membuka posko. Namun memang kendala di sana, pertama mereka banyak yang sakit jantung, jadi ini mungkin tidak bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman dari kesehatan di kepolisian. Itu terus ada yang minta vitamin untuk anak bayi, karena memang ada yang usia baru 1 bulan, ada yang 2 bulan nggak mau dipindahkan misalnya di Puskesmas yang ada rawat inap, karena mereka itu punya anak-anak yang lain dan mereka lebih betah di situ. Nah ini kami sedang juga hari ini kita siapkan pampers beserta susunya Jenderal. Habis itu untuk kesehatan kami pikir kita masih bisa handle, terus tenda juga handle. Air bersih kami juga sudah menyiapkan Jenderal. Kami sudah membelikan tangki air, lalu airnya kita kirim dari PDAM untuk mereka bisa mandi, bisa ini. Namun dari sini kekurangan kami Jenderal, kami dapat sampaikan bahwa pertama kami berharap kita bentuk tim agar bisa berkoordinasi sekaligus mensensus ulang kembali berapa jumlah yang terdampak secara detail, ada balita, lansia,
dan berapa lagi yang memang betul-betul belum mendapatkan tenda. Dan ketika sudah ada nanti kita punya tim koordinator yang disatukan dengan camat, karena luasannya cukup besar ini di daerah Rumbai, nggak terhandle dengan kami saja, mungkin butuh bantuan dari anggota dari kepolisian. Jadi kita gampang untuk mendistribusikan terkait makanan, karena makanan ini kalau berbuka mereka bisa buka pakai minum terlebih dahulu, makan pakai kue terdahulu, nanti makanan bisa sampai, karena lambat distribusi bisa sampai jam 9, jam 10 malam mereka baru sampai. Tapi kalau sahur kemarin kita jujur saja, mereka ada yang sampai jam 5 pagi udah selesai orang azan, mereka baru dapat makanan, sehingga mereka makan dengan apa adanya saja. Jadi kami membutuhkan nanti untuk bagaimana kita bisa mengkoordinir dan bisa mendiskusikan barang ini bisa lebih cepat lagi. Itu yang pertama, Jenderal. Yang kedua, kami berharap memang kami dari pemerintah kota ini kewalahan terkait ketika membeli makanan itu, Jenderal. Karena posisinya kalau makanan jadi ini kami harus pesan, karena 7.000 kan jadi agak banyak nih. Kalau siang kita masih bisa, kalau malam agak kewalahan. Kami berharap mungkin dibantu untuk dapur umum, Jenderal, sehingga nanti kalau untuk bahan mentah, bahan pokoknya, ya, itu bisa kami dari pemerintah kota, Jenderal. Jadi kami membutuhkan itu, dan itu saya pikir sampai di angka 15 atau 10 sampai 15 dapur umum mungkin perlu ya, 15 sampai itu, Jenderal. Habis itu, Jenderal, yang kami butuhkan pertama yang sangat penting sekali adalah saat ini dapur umum, agar kita tidak terlalu bingung lagi. Yang terakhir MCK, Jenderal. MCK ini mereka sedang kebingungan, dan kemarin di Witayu mereka harus buang air itu harus 2 kilo jalan ke pom bensin dan bayar di situ, Jenderal, di pom bensin itu. Sementara pom bensin itu harusnya nggak boleh dibayar lagi, tapi mereka masih bayar. Mungkin ini juga perlu menjadi catatan kita. Dan kami sampaikan juga, Jenderal, bahwa di daerah Palas, tepatnya di jalan LKMD, kemarin sore terjadi ada yang tenggelam 4 orang, Jenderal. Bapak-bapak yang berusia masih muda tapi sudah punya keluarga, sedang pertama ada ingin patroli sekaligus juga ngambil barang untuk pindahkan keluar. Di sana tingginya sudah melebihi atap rumah, ya, sudah 3 meter lebih, dan arusnya cukup kuat, sehingga kemarin yang 4 orang kemarin itu mereka menyampaikan bahwa kami sudah pasrah dan bahkan kita pikir kita sudah tenggelam, tapi mereka terhantuk dengan rumah sehingga masih bisa diselamatkan oleh teman-teman BNPB juga dengan masyarakat di sana. Jadi di sana juga, Jenderal, lawan dengan buaya dan ular yang di sana Malas. Lalu kebutuhan yang lainnya, Jenderal, di dalam tenda masyarakat ini, kalau di daerah ini mati lampu ini, Jenderal. Kalau yang di daerah Palas itu memang kalau kita di tempatnya di Malang itu di Yusudarso memang lampu penerangannya masih ada, tapi kalau yang di Palas itu sudah sangat gelap. Di situ truknya besar-besar lewat, dan ini juga perlu kita lakukan untuk penerangan sekaligus juga mengatur lalu lintas, karena kita khawatir nanti truk besarnya lewat, tenda-tenda di pinggir jalan mereka ngantuk, kita khawatir nanti bisa tergilas dan seperti itu, Jenderal. Hari ini, Jenderal, Kota Pekanbaru baru menetapkan status siaga, Jenderal, karena kita masih meyakini bahwa kita masih bisa handle bersama-sama, Jenderal, bersama Polda dan Polresta masih kita bisa handle.
Mungkin itu Jenderal terlebih dahulu yang bisa kami sampaikan.